Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, sehat selalu, tetap semangat, dan senantiasa tekun berbuat baik, serta bersukacita di dalam mewartakan kebaikan Tuhan. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. Bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Karya Misi. Bersama itu pula kita merayakan hari Sabtu Imam. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, keselamatan umat manusia, pelbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan misionaris-Mu. Semoga semangat misionernya berkobar di hati umat-Mu, sehingga di mana-mana umat berkembang dengan suburnya, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus terkasih, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, supaya pergi ke seluruh dunia. Para murid itu memberitakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang juga karena berkat pewartaan para misionaris, para saksi iman, orang-orang yang mendahului kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita lanjutkan karya-karya mereka, karena itulah yang disabdakan Tuhan, yang menuntun kita kepada kabar sukacita, Injil bagi siapapun. Dan setiap orang, segala makhluk berhak untuk menerima sukacita Tuhan, keselamatannya itu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita juga bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika kita sudah dibaptis dan percaya, kita diberi juga tugas pewartaan untuk mewartakan Injil kepada seluruh makhluk. Sudahkah kita melaksanakannya? Atau yang terjadi justru sebaliknya, kita seringkali lebih mudah untuk mewartakan hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat orang sengsara, orang menderita, karena kepentingan kita sendiri, tapi bukan sabda Tuhan dan warta sukacita keselamatannya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga sebagaimana Santo Fransiskus Xaverius yang tergerak untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk, ke segala penjuru dunia, kita pun mungkin tidak perlu seperti Santo Fransiskus Xaverius yang keliling dunia, cukup dengan mewartakan kebaikan, warta sukacita Allah, keselamatannya, kebenarannya di sekitar kita. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk juga terlibat
di dalam karya mewartakan kebaikan Tuhan, Injil, kabar sukacita keselamatan kepada segala makhluk di mana kita berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.